flap sih menurut gua ya. Tapi Tizi, Iya, flap TZ ya, untuk hero flap TZ kalau menurut gua. oke. Tapi sepertinya Grok. Grok. Oh iya, karena Grok sangat kuat ketika berhadapan dengan Minotaur. Jadi ini bakal sedikit PR untuk Keyboy sebelum level yang keempat. Walaupun Minon Fury sangat powerful dengan area of effect-nya, tapi Groknya bisa menzoning banyak member dan cuma dapat Lilia barusan. Iya. Iya. Oke, dapat sedikit salah fokus ya. Tapi ya, Grok yang dimana dipersiapkan dari sisi AP Brand untuk menahan adanya Minion Fury di tangan dari seorang Keyboy. Tapi game yang menentukan nasib dari Onyx harus kita saksikan sebentar lagi. Dan semangat dari para Sonic tentunya dibutuhkan untuk mendukung tim Onyx. Gua tahu sekarang Sobat Mobile Legends Indonesia kita memang berbeda-beda mendukung tim idola masing-masing. Tapi saat ini adalah match point di mana Onyx butuh dukungan kita. Betul. Di mana Onyx butuh doa dari kita. Dan semoga match point ini berhasil didapatkan Onyx. So, Sonic dari Sabang sampai Merauke, mana tepuk tangannya. Let's go mengudara the lane of down. Mari kita doakan supaya Onyx bisa membawa lagi game ini menuju game yang ke-6. Reset, dan tentunya ini bukan one mission, one glory doang. Ini misi juga untuk on the way ke game yang ketujuh. Yes, bahkan di sana Ogwen sekalipun mau coba invasi early, Kairi punya jawabannya memang. Dari tadi jawaban terhadap Ogwen di early game dan lihat Blink go! menggunakan hampir saja first blood tapi cewek. Kali ini kirain aku akan ada first blood yang akan coba diambil oleh cewek. Oke, tapi akan bermain lebih disiplin sepertinya. Dari pemain-pemain Onyx tidak akan terlalu mengejar terlalu jauh. Dan dari segi emblem Profesor KB, Ada satu bargain hunter yang menarik tentunya untuk view agar nanti mungkin dia pendapatan itemnya jauh lebih cepat daripada Suns. Apalagi kalau kita bandingkan di sana ada Wilderness Blessing yang menjadi salah satu jawaban kenapa rotasi dari teman-teman Onyx sekarang lebih cepat daripada AP Brand. Dan gerakan yang lebih galak ini hanya saja tidak diimbangi dengan rotasi yang lebih cepat. Sekarang Kairi harus mencari celah tersebut sebelum nanti 140 dia harus mendapatkan level keempatnya. Yes, tapi di depan sana cewek benar-benar ngebuat posisi dari seorang Super Marco cukup terperangkap dengan sulit. Sedangkan Kaltizi benar sedikit dihambat oleh Iya. Keyboy tapi nggak bisa terlalu lama. betul sekali. Dan pergerakan dari Kairi memang saat ini masih agak sedikit tertinggal tentunya di level 4 ya. Tapi dari sisi Kaltizi memang yang sudah mengamati level 4 terlebih dahulu. Turtle pertama yang mungkin akan sedikit sulit untuk dikontes oleh pemain-pemain dari Onyx. Mengingat juga sebenarnya dengan adanya rotasi dan inisiasi yang biasa dibuka oleh Boots terlebih dahulu. Alright, Profesor KB. Kali ini Turtle setelah muncul tapi ternyata di arah bottom lane ada sedikit Ini baku dia. hantam. Fokus menuju ke sosok seorang View yang memang masih coba dipaksakan untuk dari segi Purify-nya. Tapi memang kelihatan ya, Bibir mereka selalu maksain biar Bootsnya nggak bisa untuk melakukan kontes. Selalu Boots yang dipegangin kan. Lalu, Tapi rotasinya sedikit berbeda dan bahkan di area Turtle akan diamankan oleh IP Brand. Hanya saja pertukarannya adalah orange buff. Oke, bisa dibilang kurang cukup adil tapi Keyboy kali ini butuh penyelamatan karena lihat semua pemain dari tim AP Brand menuju ke arah seorang Keyboy di all in dan bahkan kali ini Keyboy terperangkap dan menjadi first blood di tangan AP Brand. dan semenjak dari game pertama, Bibir mereka selalu ngebawain 4 pemain secara langsung untuk bisa dapetin objektif yang lebih pasti gitu loh. Ya kayak mereka juga nggak ragu untuk makan depannya, mereka nggak ragu untuk makan Keyboy terutama sebagai roamer. Dan itu yang membuat mungkin inisiasi dari Onyx tidak berjalan dengan maksimal. Walaupun Kairi sekarang unggul dari segi bagaimana dia mendapatkan buff, tapi menurutku ada yang lebih penting yaitu adalah sharing gold agar ceweknya nggak benar-benar kesulitan ketika lagi one v one lawan Super Marco. Final slash telah dikeluarkan menuju ke arah sosok seorang Keyboy bakal coba dimakan. Wajahnya masih ditahan dan bahkan Lilia on the little girl. Menurut Keyboy berhasil memancing Flatisi masuk ke dalam turret. One last hit. Flatisi dengan stiker M series-nya berhasil mendapatkan Keyboy. Dan Sans kali ini akan coba untuk bertukar. Tapi kalau posisi Flatisi ini masih terlalu jauh, dia masih punya flicker. Iya, menurut aku memang agak sedikit sulit ya Double chip. untuk dari seorang Keyboy. Oh, double knockout strike yang mungkin aku kira menuju ke arah Flatisi. Tapi nampaknya menurunkan niat karena adanya All Good. Kayaknya dengan keadaan match point, Onyx ini bermain lebih berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko seperti early game dari 3 game yang sebelumnya. Tapi di arah top lane-nya. Temponya permainannya benar-benar jauh lebih slow dan di top lane. Tapi ini yang harus kita perhatikan juga gold laner yang tentu akan nge-carry gamenya. Hey, Astral Rico yang bisa kita lihat
Boots. Astralico udah melihat semua posisi yang diberikan oleh tim dari Onyx. Di depan sana fokus ke arah Kaldi, di lapangan Retribution. Kyrie gagal mendapatkan Retribution dan terperangkap di depan sana dengan adanya Lilia. Mencoba untuk memegangi kaki seorang Kyrie. Dan pressword dari seorang Kaldi mendapatkan Keyboy dan 1-1. Setidaknya ini yang bisa mereka amankan. Ini yang setidaknya bisa diambil oleh Onyx. Meskipun kita melihat memang ada pertukaran antara kedua belah nomor, tapi tetap Onyx tidak berhasil untuk mendapatkan total keduanya. Dan sekarang invasi dari seorang View mengarah ke arah purple. Dapat Kyrie harusnya. Ya, tapi Kaldi nanti membalaskan nggak cuma dengan turtle, tapi kali ini dengan orange buff juga. Tempo yang masih dipegang sama AP Brand hanya saja lagi dan lagi di gold lane. Tidak banyak event, tidak banyak kejadian yang sedikit beresiko. Onyx benar-benar bermain dengan safe. Mereka nggak mau ambil resiko di game match point dari AP Brand. Oke, kali ini di mana Boots mencoba untuk melakukan sedikit buying time di arah jungle yang mereka dari AP Brand, tapi nampaknya tidak akan bisa terlalu lama. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Boots selain dia membalikkan depan dan Super Marco dari sebuah jawaban. Fokus dengan 1 buah poin kill aja dari Super Marco itu udah cukup baik karena dia bisa mendapatkan Dan sekarang landingnya semua di-push secara bersamaan oleh AP Brand. Melihat satu pemain yang memang sempat di-pick off di area bawah, ini timnya selalu timpang dari sisi Onyx. Iya. Ini 4 lawan 5, 4 lawan 3. Secara kuantitas lagi dan lagi. Bener, Be. Ini masalah utamanya juga ketika resource skillnya emang harus memanfaatkan satu momentum. Salah satunya bisa membawakan Minotaur juga. Walaupun sebagai counter dari Cloud. Oke, langsung di all in begitu saja sosok dari sosok Keyboy. Blessing duet menuju ke seorang cewek. Hampir saja tersolo pick off. Di arah top lane AP Brand. Mengungguli dari segi gold. Dominate terhadap Super Marco. Kalau kita lihat ya, posisi dari pemain-pemain Onyx, ini mereka udah mulai kesulit satu persatu. Iya. Keyboy bahkan sampai di all in, Profesor Kami. Iya. Jadi benar-benar respect banget dari AP Brand sendiri, karena mereka tahu inisiasi dari Keyboy dengan minion dirinya ini bisa mengembalikan keadaan, apalagi ada backup yang cukup cepat datang dari pemain-pemain Onyx. Lagi dan lagi ya, kita berbicara permainan front-to-back yang cepat dan Iya. untuk sekarang karena Retribution sudah digunakan oleh Kyle TZ, sepertinya Kyrie ingin membalaskan bagaimana turtle yang sudah didapatkan 2 kali dari AP Brand. Harus kali ini harus turtle dan mereka kalau bisa tidak bisa bertukar sama sekali, tapi Kyrie zoning out pun terjadi. Oke. Berhasil mendapatkan turtle. Coba untuk membalikan kembali karena ada seorang view. Asal recall-nya miss tapi membuat para pasukan dari tim AP Brand mereka coba untuk mundur. Mulai sedikit demi sedikit bangkit dari owning AP Brand. Apakah menit ke-7 kali ini dengan turtle yang tadi sempat bahkan dipegang oleh Onyx, Be, ini bisa jadi satu momen kecil yang ternyata membuka celah juga untuk cewek yang benar-benar sekarang fokus banget untuk farmingnya. Ya itu bisa poin penting yang pertamanya atau poin yang keduanya ini juga bisa membukakan celah untuk Super Marco farming karena kebetulan kalau kita lihat dari komposisi itemnya bahkan sekarang Super Marco sudah memiliki 300 sword. Oke, Boots mencoba mendikoy double jab dan tapi kali ini Boots terperangkap 1 poin kill didapatkan oleh para pasukan dari tim AP Brand. Mencoba ditukar dengan adanya bottom lane mereka, tapi AP Brand ternyata gagal untuk melakukan sebuah pertukaran dan Onyx masih dalam tempo yang dipegang oleh AP Brand. Dan Kaldi benar-benar gak ngasih nafas sama sekali. Siapapun yang dihadapi di depannya itu benar-benar kayak kalau bisa dipok sampai benar-benar low, benar-benar dipok deh. Ya, karena kebetulan Onyx juga membawakan lagi-lagi hero momentum dan Super Marco dia farming all the way di gold lane. Dia benar-benar menjalankan tugasnya sebagai split pusher secara tidak langsung. AP Brand memiliki 1 winning condition tambahan dan cewek masih belum bisa mendobrak bagaimana lini pertahanan di outer turret bottom lane dari AP Brand. Apakah memang mid to late game ini bakal jadi kunci untuk Onyx lagi dan lagi? Ya nggak apa-apa dia nggak bisa early, tapi satu hal yang aku inginkan, jangan juga sampai AP Brand punya jawaban untuk makan cewek di early. Iya. Iya itu dia. Karena Selama di setidaknya- farming aman ya. Iya, karena setidaknya kalau misalkan cewek ini sampai dengan momen late game, ini akan menimbulkan poin yang positif bagi teman-teman dari Onyx. Ketika nantinya cewek benar-benar berada dalam power spike tertingginya. Super Marco udah berhasil menyelesaikan Horizon Side-nya. Dan sekarang cewek agak sedikit tertinggal dari segi network kalau kita ngelihat juga dari perbandingan itemnya. Tapi Lord yang pertama tentunya dengan 2,5 ribu gold operation dari AP Brand mereka cukup pede. Tapi ternyata di sana dan this is Captain Cewek speaking ready to take out. Mencoba dengan ada yang walk di arah belakang, mempertahankan semua lot yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Tapi kali ini tetap take down para pasukan dari tim AP Brand. Mereka terperangkap di depan sana. Kyrie dengan free di arah belakang. Boots untuk melakukan flanking. Awkward, where are you going?
stabil, tapi perlu dicari jawabannya juga. Dan Engage tidak ingin dilepaskan oleh Onyx. Sekarang cewek sudah hampir mencapai power spike tertinggi. Oke, cewek di power spike tertinggi, tapi lihat Keyboy, Minion Fury for nothing, hanya untuk melakukan distraction. Tapi dibalik itu semua Kaltizi masuk ke dalam. Kaltizi? Rakap, satu poin kill didapatkan. Kyrie ter-take down. Kali ini nampaknya masih terlalu jauh untuk di take down. Super Marco agak cukup kaget ketika dia melihat ada Boots yang datang tiba-tiba dan View ini terkejut dengan Mobilify. Walaupun ada Black Shoes, dia nggak mau terperangkap lagi kayak tadi. Oke, dan Onyx sepertinya akan lebih berfokus untuk mengamankan turret di area mid terlebih dahulu. Sembari memang Boots menjalankan leading jauh di area bawah. Oke, udah mulai tenang. Ingat, ini udah mulai dapetin momentumnya. Dan Epic Brand mereka dalam kondisi yang terperangkap. Epic Brand kali ini mereka udah berada di bawah menit yang ke-12 Profesor. Iya, dan bahkan kalau kita lihat ya, dari gold lead AP Brand yang unggul banget pasca mereka mendapatkan 2 turtle. Ya. Turtle yang ketiga itu harapan kita dan ternyata pecah begini. Ini bisa menjadi sebuah momentum yang sangat-sangat manis. Namun harus diingat Onyx tidak boleh melepaskan pressure-nya. Iya. Tapi di lain sisi tidak boleh melepaskan juga Super Marco dengan split push yang bisa dia jalankan sehingga Boots harus lebih menjaga posisinya. Karena AP Brand bisa bermain dengan metode 3-2. Tembakan ancaman. Coba untuk menangkap Latency. Tapi damage kali ini terlalu sakit dan akhirnya Kyrie masih mendapatkan Latency. Di depan sana, Super Marco pun untuk masuk ke dalam melakukan dive-in, mengurungkan niat karena harus berpikir 2 kali. Kalau dia salah step aja, dia nggak bisa pulang. Cukup dengan satu pemain yang berhasil ditumbangkan yaitu Kaltizi. Kali ini Onyx akan menunggu. Kali ini Onyx akan menunggu momen Lord yang kedua. Perbedaan 2.500 yang didapatkan sama AP Brand sekarang udah berpindah jauh banget. Ya. 3.700 dipegang dari sisi Onyx. Karena Onyx memaksimalkan mistake yang diciptakan AP Brand sendiri. Iya. Dan sekarang AP Brand mereka mulai terseok-seok. Semua move yang mereka buat menjadi mistake Itu dua diri kali mereka loh. sendiri. Dua Kaltizi kali. berada dalam keadaan yang harusnya tidak baik-baik saja tapi ternyata Oh. kan solo kill yang dilakukan oleh Super Marco. Oke, Super Marco kali ini dalam kondisi yang tidak full health bar. Dan bahkan dari sosok Suns, dia melakukan teror agar Super Marco nggak bisa masuk lebih dalam. Seluruh jungle-nya diamankan supaya Super Marco nggak punya stacking ketika masuk ke dalam tim fight. Iya, itu dia. Gak akan ada stack dari Out of Thievery. Dan bahkan kali itu Astral Echo udah dibuka sama Sun. Semua di zoning. Oke, Kyle TC setengah darah. Para pasukan dari tim Epic Brand dan sama lebih dalam dan Black TC. Pada slash pintu terkibai. Minat Fore! Dan dari Bosan. Kita untuk melakukan tim fight. One shot for defensive. Sun masih berada di belakang. Cewek bertahan. Tapi this is Captain ready to take off. Gila. Para pasukan dari Epic Brand. Mereka berhasil kehilangan 4 pemain. Dan sisa Super Marco. Ini bencana untuk Epic Brand. Dan Suns tentunya menjadi damage dealer yang lagi-lagi bisa diandalkan. Bersama dengan seorang cewek menyisakan Super Marco sendirian, Profesor KB. First pick 1-1 yang sepertinya berbuah manis kali ini di game yang kelima. Karena momentum sudah ada di tangan dari Onyx. Oke. Lord Enhance pun sudah ada di kubu dari Onyx. Sekarang tinggal engage-nya. Ya kan nampaknya para pasukan dari tim Epic Brand mulai kembali lagi ke dalam lane of done. Oke. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Mereka harus fokus satu demi satu. Mereka tumbangkan. Dan sedangkan ada super wave di arah bottom lane yang belum menuju ke arah Suret. Epic Brand terdeteksi semua. Posisi dari Keyboy memiliki non Mori. Dari diri Epic Brand mereka nampaknya akan mengeluarkan dengan sangat cepat dari Lord. Dan di arah bottom lane mereka juga bisa menyelesaikan satu wave. Tapi yang harus mereka pikirkan adalah kali ini View masih punya Black Shoes. Satu jawaban, Kaltizi nggak bisa bermain. Dan ternyata Boots di sana membuat Kaltizi juga nggak bisa masuk ke dalam pertahanan awak Finance Land. Dikeluarkan. Cewek. Poin update dari cewek. Shutdown pun terjadi. Blazer dan Super Marco bersandingkan sampai kita saja. Tapi dia tengah kena strike. Membuat Super Marco mundur ke belakang. Tim dari Onyx mereka masih memiliki kemampuan. Karena Suns tidak terpegang sama sekali. Dan Astral Recall mampukah mendapatkan satu. Dan di sini ketika distraction terjadi. Fokus ke arah cewek. Tapi Super Minion mencoba untuk menyelamatkan Onyx. Semesta kali ini berada di tangan Onyx untuk di match point. Dan kali ini kalau kita sedikit kilas balik apa yang tercipta dari Onyx pasca adanya satu Lord yang begitu mahal. 3 Bestaren sudah rontok dari AP Brand. Namun cewek harus lagi dan lagi menjaga bagaimana positioningnya ketika memang tidak pecah dari crossbow of tank-nya. Harus lebih sabar lagi, lebih tenang lagi, tidak melepaskan momentum dan sekarang gold lead-nya berada di kubu dari Onyx. Hampir full 6 item. Oh, Kyrie dapat satu dari Open, tapi ternyata Open masih bertahan di depan sana. Rider bisa dikeluarkan menuju ke arah Shadow
yang cukup manis bagi lini depan dari Onyx. Oke. Karena kalau misalkan Kyrie punya immortality, kemungkinan besar Super Marco dengan Blazing Duetnya nggak bakal cukup. Dan cewek ini dia, item penutupnya si Halberd. Halberd. Sehingga permainan front to back bisa dijalankan. Aku harap Lord kali ini di tangan Onyx. Nanti kalau Lordnya di tangan Onyx, mari kita tepuk tangan rame-rame kalau bisa sampai ke stream masuk ya. Oke, selamat datang Bapak Lord yang terhormat di M-Series. Wow. Harusnya di tangan dari Onyx, zoning out coba terjadi oleh Keyboy. Kyle DC menunjukkan batang hidungnya bersama dengan Flap DC. Tapi ingat, Flap DC kasusnya sedikit berbeda. Dia tidak bisa bertahan dengan cukup lama seperti sebelum-sebelumnya. Karena Kyrie akan memotong seluruh ring yang mereka miliki. Ya, dan kali ini Rotnya terpaksa untuk di-reset. Oh my Tapi God, Bud, Bud menjadi target utama Flicker for defense di depan sana terperangkap. Bud, ini bukan hal yang baik, tidak ada pertukaran untuk para pasukan dari tim Onyx. Mereka juga tidak bisa melakukan team fight dengan 5 versus 5. Tapi Sans mencoba mentarget dan Super Marco pun tidak ter-take down. Kaltisi, one last hit. This is Captain Terrence speaking. Ready to take over dengan belakang dengan ada Will of Nature masih bisa kehilangan. Bisa ke from Super Marco. Kali ini berhasil didapatkan oleh Sans. Dan Super Marco ter-take down. Pertukaran 2 dengan 3. Tapi di sini posisinya dengan oh my God. With the transient save the day. Dan lihat Open pun gak mau pulang. Dia masih coba untuk bertahan karena dia pengen yang tumbang. Transisi pun masih tergoceng. Permainan yang luar biasa dari kedua belah tim. Timing baik time yang diberikan. Tapi lihat watch out for revenge. Oh, no immortality, no flicker. Harusnya cewek masih punya nafas. wah, tapi Gwen kali ini dia bakal coba main time, bakal coba dikejar terus sama Sans dan juga Keyboy. Dan ternyata dilepaskan. Itu dia Sans. Gila Sans, tapi kali ini para pasukan dari tim Onyx mereka harus reset dengan sangat cepat karena Kyrie sudah kembali ke lane outgun. Mereka udah harus fokus dengan Lord yang mereka miliki. Lupakan para pemain terlebih dahulu, Profesor. Iya, dan kali ini immortality sudah ketemu jawabannya. Boots seolah tidak ingin di pick off kembali. Dan dengan Ice Queen One, Sans ingin lebih pasti lagi di late game untuk menangkap lini depan dan bahkan lini belakangnya. Oke, Kenapa harus ingat. kayak gini matchnya gitu? Ini dia grand final, the creatures, the M5. Itu dia lordnya. Itu dia. Oke, taman Ismail Marzuki, mana tepuk tangannya? Yes, Lord di tangan dari Onyx Indonesia. Tidak ada best talent tentunya bagi kubu AP Brand. Kita bisa bermain dengan front to back. Keyboy sesaat lagi mungkin akan selesai dengan flickernya dan Minion Fury ready dari Keyboy. Semua battle spell pun harusnya ready, terutama untuk Sans dengan Astral Echo yang sesaat lagi mungkin akan siap juga untuk dihempaskan. Oke, dan kali ini Lord akan digiring oleh pasukan-pasukan dari Onyx menuju ke arah mid lane kali ini, menuju ke arah base Ingat. dari AP Brand menuju ke game yang ke-6. Ingat ada Lilia, pelan-pelan tapi pasti. Keyboy dengan flickernya apa yang bakal dia lakukan dengan Minion Fury-nya juga. Alright, Astralico berhasil mendapatkan posisi. Kaltisi depan sana booster terangkat ternyata mereka udah mulai fokus terhadap seorang Foot. Berarti masih telah dikeluarkan. Keyboy masih belum terdeteksi. Minan Fury masih ditahan karena mereka mencoba untuk buying time. Supaya masuk tapi nampaknya Kyrie terangkat dan bahkan Kyrie tertekan Minan Fury tanpa ada following up. Cewek Sakratul Maut terus mundur ke arah belakang. Para pasukan dari AP Brand mereka kayaknya berhasil melakukan defense. Dan Onyx terlambat untuk melakukan following up dari seorang Kyrie. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Keyboy. Oh my God. Mereka sedikit terlambat untuk melakukan momentum. Terlalu menunggu momen dari tim AP Brand masuk malah mereka yang terjerat. Minion. Oke, Minion bisa masih ditahan. belum. Ini dia kekuatan Lilia di high ground yang perlu diperhatikan juga. Tapi cewek sepertinya ingin melakukan sesuatu di sana. Ingin mendorong sebuah wave minion tapi tidak jadi. Recall pun dia lakukan. Walaupun keadaannya sekarang Wind of Nature seharusnya akan ada lagi dari tubuh One. Benar-benar mengambil resiko juga Oh, sendiri. foto Ini dia cewek. Oke, kita lihat cewek di sana mencoba untuk mendapatkan poin kill atas seorang View. Tapi di sana one last hit. Dan cewek ternyata mencoba untuk bertahan dan hilang begitu saja immortality-nya. Bahkan coba di following up damage dan bahkan Astral Echo-nya gagal. Tapi cewek berhasil membuat momentum. No winter, no immortality. Kyrie terperangkap. Belum ada following up damage dan Kyrie mencoba untuk bertahan untuk mundur ke arah belakang. Tapi Final Space membuat Kyrie kembali lagi ke dalam. Press sword-nya menuju ke Kyrie. Tapi Kyrie hilang. Untungnya Lord masih terlalu lama. Untungnya Lord masih terlalu lama. Oke, kita udah mulai reset kembali. Cukup sulit untuk Onyx membalikan kembali
mencoba untuk screening di area Lord 4 melawan 5. Secara kuantitas AP Brand lebih diunggulkan, tapi ingat Kairi akan kembali sesaat lagi. Tapi gua harap Bulls dapetin Super Marco sih. Karena lihat di depan sana Platese. Dapat gak mau meminat Furi, cewek tersekat. Oh my god. Ini bencana. 1 menit bahkan Kibo yang akan menjadi korban selanjutnya. My god. With the Guardian save the day. No cewek pun juga akan hilang menjadi orang ketiga. Dan Sanz mencoba terselamatkan dengan adanya Astra Recall. Kami akhirnya kembali lagi. Sanchez kami back. Mencoba untuk menahan dan Astra Leko. Berhasil menutup Kaltisi, tapi Immortality di tangan dari Kaltisi. Saat Minion. dia sudah di mana? Apakah Minion mampu berhasil menyelamatkan? Let's go! Let's go Minion, no! Oh my god. Minion hampir menyelesaikan tugasnya Cimomo. Tapi final slash dan blessing duet kali ini menghentikan segalanya. Tapi ini tanda sebuah semesta udah mulai mendukung Onyx untuk membalikan keadaan. Lihat, walking damage terus terjadi. Boots, mau gak mau dia harus dapetin Super Marco karena sekarang udah gak ada Purify Gaming dan Suns. Satu-satunya harapan untuk walking damage terbesar. Lord kali ini harus mereka selesaikan dan gak boleh satu persatu tumbang lagi. Tenang, masih ada Novaria, high ground defender yang sama Oke. kuatnya seperti Lilia. Walaupun Lord Evolve akan bergerak ke area top lane. Tapi kali ini yang harus diperhatikan dari kubu Onyx, mereka tidak boleh tergeser dengan final slash yang dimiliki oleh Flap Dizzy. Ini kombonya bakal sakit banget sih. Owen Tapi juga ready dengan flicker soalnya. iya, view-nya juga udah jadi ke arah Blood Wings, Be. Boots harus menemukan celahnya menuju ke arah belakang. Atau jangan-jangan kali ini yang akan menciptakan momentum adalah Keyboy. Karena Keyboy walaupun tidak memiliki flicker, tapi kalau teman-teman dari AP Brand yang masuk duluan, ada kemungkinan mereka bisa memainkan counter setup. Oke, untuk setup ini memang menjadi sebuah jawaban ya. Tapi Flat Dizzy final slice-nya dia dapetin cewek mulu sih dari tadi. Dan cewek sedikit terlambat untuk dengan Nether Flower karena dia udah terlampau ke arah depan. Dan sekarang Boots, itu dia jawabannya. Kalau dia bisa dapetin Super Marco, dia nggak punya follow damage kelar. Masalahnya di garda depannya juga tebel-tebel banget dari AP Brand. Ada Kaltisi. Kaltisi juga cukup mengerikan dengan satu final slash dan Lost. Oke, Lord mulai masuk ke arah Soul Fleet. AP Brand mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin dengan ada posisi dari Suns yang belum terdeteksi. Ada Flat Dizzy yang siap untuk menarik itu semua. Tapi nampaknya AP Brand mereka sadar kalau gue yang masuk tidak akan rata. Akhirnya itu membuat momentum para pasukan dari tim Onyx tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Super Marco respect dengan Athena Shield. Retribution telah dikeluarkan, fokus menuju ke arah minion dan akhirnya reset. Reset aja udah bagus untuk tim Onyx. Tenang, Oke. reset aja dulu. Reset. Karena seperti yang sudah kita lihat dari line up-nya Onyx, mereka memiliki Novaria, mereka memiliki high ground defender yang kuat. Tapi permasalahannya satu kali ini, bagaimana cara take over posisi dari AP Brand, entah lagi dan lagi bottom lane, seolah bersinar sekali untuk bisa di take down dengan adanya super wave minion akan selalu berjalan dari kubu Onyx. Oke. Iya, dan itu yang sepertinya mulai diwaspadai juga ya dari sisi AP Brand karena Flap Dizzy udah mulai memotong di area bawahnya. Oke, Boots benar-benar dipandang banget oleh para pasukan dari AP Brand. Gak dikasih nafas sama sekali. Sedangkan AP Brand mereka dengan Console Gaming mencoba untuk menabrak para pasukan dari tim Onyx. Mundur dengan Fantasy, di sana cewek hilang. Ini bencana. Mereka tidak ada power dari Gold Lane dan mereka tersisa berempat. Para pasukan dari tim AP Brand memaksa dengan adanya turret yang diselesaikan dari Battle Lane. Oh my god. Oh my god, mereka butuh 50 detik. Mereka harus bertahan kali ini. Masih ada Suns mencoba untuk melakukan clear di area bawah dan Tengahnya. Boots mencoba untuk memotong juga posisi dari view. Ada retribution juga dari Kairi, bahkan dipaksakan untuk wave minion, sehingga cewek harusnya masih mampu bertahan dari satu wave minion lagi. Oke, ingat tidak boleh terkena final slice kembali dari seorang Flap Dizzy di sana akan dia terperangkap. Tapi nampaknya Flap Dizzy masih terlalu kuat dengan adanya quick switch yang mereka miliki. Tapi tertrantai dan Super Marco. Oh my god. Hampir. Kalau dia tertake down ini kan menjadi posisi yang sama. Tapi ada Purify yang dipicu di sana dan cewek sesaat lagi akan kembali lagi ke Land of Dawn. Dan kali ini Lord coba buat di take over oleh AP Brand walaupun keadaan mereka kayaknya nggak begitu memungkinkan. Karena mereka semua rata-rata low HP. Oke, tapi kali ini harusnya adalah momentum yang dimiliki dari Onyx. Mendeteksi semua, walking damage satu persatu. Tapi dibalik itu semua Boots mencoba untuk melakukan flanking. Kairi membuka vision, terperangkap oleh Fantasy. Kairi Sagratul maut kali ini dengan Fire Slash. Di sana Keyboy masih dapat bertahan, dapat terlalu dan bahkan Keyboy. Yang cewek datang. Kali ini Milan Puri dan cewek datang berhasil dan pun nothing. Fokus ke arah turret. Para Ini dia. Pepret tercatat. No Flap
Onyx. Kyrie udah mencoba melakukan loadingan. Fokus ke arah Ben. Dan this is Captain James speaking. Onyx. 5 menunggu cewek dengan 30 detiknya. Thanks to Super Minion yang mendorong dari 3 lane yang berbeda membuat fokus dari AP Brand begitu terpecah dengan cepatnya. Gila, tapi ini berat banget. Semua pasti. Seluruh Indonesia benar menang rapatnya besar banget. Ini 20 detik kita bersama. Dan ini dia momennya. Ini yang sudah kita nanti-nantikan. AP Brand pernah berada dalam keadaan early winning condition. Di comeback dengan cepat. Dan 27 menit seharusnya ini akan menjadi sebuah momentum untuk kepentingan Onyx dengan 2 game yang tersisa. Di game yang ke-6 dan di game yang ke-7. Dan satu hal lagi, gua harap Onyx udah mulai reset. Bounce back. Gak usah tunggu main ke arah betul. Ya, nggak usah. Onyx mengejar karena AP Brand selalu melawan Onyx ketika early game. Mereka udah patahkan itu. Dan entah kenapa ya, entah kenapa. Dari 5 game yang kita jalankan, LEC selalu bermain dengan tank jungler. Itu bisa menjadi sebuah celah juga. Kalau tadi hanya bisa gagal, bukan berarti dengan proses jungler mereka kembali oleh Kyrie. Nanti gagal kedua kalinya. Wah, Masih ada kesempatan. masih ada kesempatan. Kalau ingat, kalau kita mungkin berkaca dari berbagai macam game yang ada di M5 Championship, si Yusun waktu bermain satu game awalnya di West Coast Series, mereka bikin satu game bug. Yang langsung tidak berjalan di game akhir, sehingga membuat mereka benar-benar tersiap-siap. Dan itu yang kita juga, Onyx tetap fokus dengan apapun yang mereka jalankan dan ingat, satu lagi penting, jangan takut dengan draft apapun. Tapi pressure yang benar-benar harus dilakukan sama Minion untuk carry jatuh ke tangan dari Suns. Gila, sampai ke 256.000. Gila, Ini Suns. kan gila, ini ngebuat Kyrie bahkan rela jadi sampai untuk dari Tank jungler. Suns dan ceweknya benar-benar bisa untuk bikin damage. Ya, Wow. teman-teman sedikit jarang ya melihat bagaimana momen gak cuma bagaimana pergantian dari secondary carry Calvin Winata dan Suns yang kali ini benar-benar menjadi timing untuk high ground defense Onyx. Tapi AP Brand mereka juga manusia, Yes. mereka juga belum tentu memiliki reset yang sama dengan Onyx, sehingga lagi harus aku bilang ini bisa menjadi reset momentum bagi Onyx di game yang ke-6. Lo tau gak? Di game tadi tuh chat Marco coy. Bu, doain ya Bu, Onyx bisa menang poinnya kali ini Bu. Semoga berbalik keadaan yang menang ya. Terus gue masih jawab, Bu, dikacangin sama gue rival. Nah, itu sebenarnya dibaca terus diulangi langsung. Bu, kayak pernah kata gua. di Kalau soal ini. tenang, istri gue juga doain soalnya. Wah, doa damage. Anjing, pasti lu taruhin ya. Weh,